Halo Sobat Tekno, balik lagi nih bersama gue, Nolan, di acara Unagi tentunya. Apa tuh Unagi? Ulasan asik teknologi. Nah, di episode kedua di Unagi kali ini, gue pengen nge-review sesuatu yang bisa dibilang ningkatin produktivitas lo dalam bekerja. Tapi nggak cuma bekerja doang, ini bisa juga bilang lo gaming juga bisa pakai keyboard ini tentunya. Jadi kira-kira mau review apa sih kali ini? Tuh. Nah ini nih, pengen datang, ini nih, produknya nih. Nah ini nih. Oh, bunyinya ntar di shot ya. Tuh. Nah bisa bilang ini adalah keyboard mechanical Noir N2 Pro. Nah salah satu bisa dibilang kebanggaan, enggak kebanggaan juga sih, kayak salah satu andalan keyboard ini bisa dibilang keyboard buatan lokal nih, Sobat Tekno. Sebelum kita review lebih jauh, kayaknya kita lihat dulu nih isi-isinya kalau lo beli keyboard Noir N2 Pro ini apa aja. Yuk kita lihat aja dulu ya di sini nih. Secara umum sih bisa dibilang kalau keyboard yang di atas menengah ke atas itu bisa tentunya ya bisa dibilang udah premium banget kan. Nah itu juga kita juga lebih responsif Sobat Tekno karena udah didukung dengan 3 metode koneksi kayak Bluetooth 3,0, terus wireless 2,4 GHz, dan tentunya masih ada juga lo kalau yang lebih prefer kabel juga kita juga bisa ada lubang kabelnya, jadi bisa langsung lo kabelin juga gitu sih. Nah terus kalau kita lebih secara experience nih ya, gue bisa dibilang udah sebulan nih gue udah pakai keyboard ini untuk kerja di kantor, terus untuk gaming di rumah nih kayaknya bisa dibilang apa ya, keyboardnya tentunya lebih responsif. Nah karena gue makainya sering pakai wireless 2,4 GHz, nah itu udah responsif banget lah. Walaupun kalau lo mau yang lebih responsif ya tentunya pakai kabel kan ya Sobat Tekno, nah kayak gitu sih. Kelebihan keduanya itu, jadi gue milih keyboard Noir N2 Pro ini dengan input keycapsnya itu Gateran Yellow. Gateran Yellow itu sendiri keycapsnya punya sifat yang bisa dibilang dia tuh keyboard behaviornya linear, jadi itu bisa lebih smooth dan gak ada suaranya gitu loh. Terus bisa suaranya bener-bener kecil banget, nggak kayak Gateran yang lain kayak Gateran Red, Gateran Brown, Gateran Blue tuh ini sifatnya nggak kliki, terus bisa dibilang ya lebih asik aja, lebih quiet gitu. Kelebihan N2 Noir Pro ini selanjutnya bisa dibilang karena keyboardnya yang termasuk di atas 1 jutaan ya, udah keyboard lumayan mid-end gitu. Nah build kualitasnya juga untuk skala produk lokal itu kenceng, bisa dibilang udah firm banget ya Sobat Tekno. Ini udah bisa plastik, tapi dia udah plastiknya nggak plastik abal-abal sih menurut gue. Nah bisa dibilang build quality-nya memang bagus banget sih kayak gitu. Nah biar berimbang nih kita ngasih tahu juga nih kekurangan dari keyboard N2 Pro ini. Nah karena bisa dibilang keyboard Noir N2 Pro ini punya 3 koneksi yang berbeda kayak wireless, Bluetooth, dan kabel. Nah gue sendiri tuh lebih prefer pakai wireless. Nah tapi sayangnya wirelessnya itu sendiri bertahannya bisa dibilang cuma 3 hari Sobat Tekno. Jadi lo kalau lupa ngecas langsung aja sih colokin aja sih seperti itu. Colokin ke sini terus colokin ke chargeran aja. Nggak langsung chargerin ke laptop ataupun ke komputer juga nggak apa-apa. Itu langsung ngecas sendiri sih. Kekurangan selanjutnya tuh untuk keyboard Noir N2 Pro ini bisa dibilang sih menurut gue untuk keyboard yang lumayan premium mid end nih beratnya juga lumayan banget sih. Ini beratnya kayaknya 1,3 kiloan lah ada, karena ini 1,3 kilo bener-bener ada di ininya ya Sobat Tekno, karena ada deskripsinya di boxnya kayak gitu. Ini 1,3 kilo lumayan berat juga sih menurut gua. Jadi menurut gua bukan keyboard yang bisa lo bawa travel sih untuk bawa, ataupun kalau lo pengen naruh di kantor ya udah taruh di kantor aja, atau lo pengen naruh di rumah khusus di rumah ya udah itu aja. Dan bukan keyboard yang bukan lo bawa-bawa kemana-mana sih. Umumnya keyboard mechanical itu jenisnya nggak cuma satu doang Sobat Tekno. Jadi ada beberapa beberapa model di keyboard mechanical itu. Kayak model kayak gue ini modelnya 65%. Jadi 65% itu artinya nggak semua keyboard keycapsnya itu tombol-tombolnya itu lengkap. Di sini kan bisa lo lihat nih nggak ada numpadnya. Nah kalau yang ada numpadnya itu adalah keyboard yang full size 100%. Nah terus ada juga yang 80%, 75, 65, 60 sampai paling kecil kalau nggak salah
40%. Nah, itu sendiri. Nah, kalau untuk Noir N2 Pro ini, dia ini tergolong yang 65% keycaps-nya itu ada 87 atau 82 keycaps kalau gitu. Jadi menurut gue sih ini udah pas banget, nggak terlalu ada numpad-nya juga menurut gue nggak masalah. Nah, nih selanjutnya sih menurut gue nih salah satu juga bisa dibilang kelebihannya keyboard mechanical ya. Lo jadi nggak bosen gitu kalau lo punya keyboard mechanical, karena bisa dibilang lo kalau punya keyboard mechanical ini hot swappable-nya setiap keyboard mechanical tuh bisa ada beberapa yang hot swappable. Jadi bisa dibilang keycaps-nya bisa diganti, ininya bisa diganti, boardnya juga bisa diganti semua. Sampai keycaps yang Gateron yellow-nya itu kalau lo nggak mau yang quiet lagi, lo bisa ganti kliki juga. Nah, itu bisa dibilang ya salah satu kelebihan keyboard mechanical, lo bisa custom sesuai mau lo. Gue sih ada keinginan untuk custom sih. Menurut gue keycaps ini keycaps yang ada di Noir N2 Pro ini gue pengen ganti sih, kayak biar ada lebih kesan artsy-nya aja gitu. Nah, banyak juga kok di toko-toko kayak toko-toko marketplace, ataupun lo kalau ke event-event di Jepangan biasanya tuh ada kayak jual-jual keycaps kayak gini sih, kayak gitu. Selain bisa menunjang produktivitas lo dalam bekerja, nge-gaming, ataupun kayak sekedar untuk nge-browsing internet. Nah, keyboard mechanical ini bisa dibilang punya fansnya juga, fanbase-nya, atau bisa fanbase sih, lebih ke komunitas tentunya Sobat Tekno. Kalau nggak salah tuh kita punya juga di Indonesia, di Facebooknya juga Indonesia Mechanical Keyboard Fans sih kalau nggak salah ya. Nah kayak gitu. Gue belum masuk sih karena gue juga baru banget nih. Ini keyboard mechanical pertama gue, makanya gue pengen masuk sih. Kayaknya di komunitas-komunitas itu tentunya kita bisa dapat info juga sih, kayak lo kayak mau tukeran keycaps atau tukeran info tentang keycaps mana yang lo pengen lo pengen ganti, atau lo pengen keycaps yang ada artsy-artsnya, itu juga kayaknya pas banget sih kalau lo pengen masuk komunitas itu tentunya ya. Nah, untuk harga keyboard mechanical sendiri bisa dibilang ya nggak murah banget ya, nggak kayak keyboard biasa untuk office yang di bawah 100 atau sampai 200 ribu. Nah, keyboard mechanical ini bisa dibilang lo harus ngeluarin ongkos lebih sih untuk pengen kalau punya keyboard mechanical. Kalau nggak salah ya di marketplace itu banyak banget keyboard mechanical yang di bawah 15.000 kok. Nah, itu mungkin lo bisa start di entry-nya di situ. Nah, untuk Noir N2 Pro ini sendiri bisa dibilang bukan entry sih, udah mid ke end juga sih. Dia ini keyboard yang harganya kalau nggak salah gue beli 1,5 juta. Itu ada diskon juga sih kalau nggak salah di marketplace yang warna hijau tuh. Ada diskon kok, biasanya toko official itu menjadikan diskon. Kira-kira kalian pengen gue review apa lagi nih? Kayak lo pengen nge-review, misalkan pengen gue nge-review mouse, silahkan, ayo. Kalau lo pengen nge-review komputer ya jangan dulu lah, ntar kita masih bingung nih gimana caranya kita nge-review komputer sih. Tapi menurut gue ya udah, lo cantumin aja kalau lo pengen review, komen di YouTube kita nih, di YouTube ataupun di komentar Instagram kita. Gue Nolan, sampai jumpa di episode Unagi berikutnya. Bye!